Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rina Kusumayanti. Di sini saya akan bahas tentang zat dan perubahannya. Apa yang dimaksud dengan zat? Zat atau yang biasa disebut dengan materi adalah sesuatu yang punya massa dan dapat menempati suatu ruang. Menurut wujudnya, materi atau zat itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat padat. Zat padat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai bentuk dan volume tetap. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel pada zat padat tidak dapat bergerak secara bebas. Contoh zat padat adalah kayu, besi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai volume tetap tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, yaitu bergantung pada media yang digunakan. Zat cair ini dapat berubah-ubah bentuk, tapi ingat ya, tidak merubah volumenya tersebut. Zat cair ini bisa berubah bentuk sesuai wadah yang dia tempatinya. Selanjutnya yaitu jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel pada zat cair dapat bergerak bebas namun masih terbatas. Partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur. Yang ketiga yaitu adalah zat gas. Zat gas memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu volume dan bentuk tertentu berubah-ubah. Jarak antar partikel zat gas itu sangat renggang. Partikel-partikel pada zat gas itu dapat bergerak secara bebas. Nah, ini adalah perubahan wujud zat yang dapat terjadi pada zat padat, zat gas, dan zat cair. Mari kita bahas macam-macam perubahan wujud zat. Yang pertama adalah membeku, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Contohnya terjadi pada air yang menjadi es. Air bisa menjadi es jika diletakkan pada suhu yang rendah atau diletakkan di dalam kulkas yang dingin. Yang kedua adalah mencair, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya es menjadi air. Nah, pada kasus mencair ini adalah ketika es diletakkan dalam suhu yang terlalu tinggi. Bisa dalam suhu ruang atau suhu yang terlalu panas yang menyebabkan es berubah menjadi air. Yang ketiga adalah menguap. Menguap yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Contohnya adalah air menjadi uap. Biasa terjadi ketika kita sedang memanaskan air. Yang keempat adalah mengembun, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi air. Contohnya uap menjadi air. Sama halnya dengan menguap, tapi pada kasus mengembun ini kita bisa lihat ketika kita memanaskan air panas dan menutup wadah tersebut. Nah, setelah wadah tersebut kita buka, pasti ada embun-embun air yang menempel pada tutup wadah tersebut. Yang kelima adalah menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya pada kapur barus menjadi gas. Yang keenam yaitu mengkristal, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya biasa kita lihat pada bunga es di dinding freezer. Bunga es tersebut bukan disebabkan oleh air ya teman-teman, tapi dari zat gas yang ada di dalam pendingin tersebut. Perubahan wujud zat itu
Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ini adalah contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak menimbulkan zat jenis baru. Ciri-cirinya bisa kita lihat. Yang pertama, berubah bentuk. Yang kedua, disebabkan oleh gaya dan suhu. Yang ketiga, reaksinya bersifat reversibel atau dapat kembali ke wujud semula. Perubahan fisika ini contohnya adalah kayu yang dipotong dan dibentuk menjadi meja. Dan contoh lain adalah air menjadi es ataupun lilin yang meleleh jika dinyalakan. 3 contoh tersebut adalah contoh dari perubahan fisika. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini adalah perubahan zat yang menimbulkan zat jenis baru. Kita dapat tahu suatu hal dapat mengalami perubahan kimia jika terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuk jenis zat baru. Yang kedua, berubah warna, suhu, muncul gas atau endapan. Yang ketiga, reaksinya bersifat irreversibel atau tidak bisa berubah ke wujud semula. Contoh perubahan kimia adalah besi yang berkarat dan buah atau makanan yang membusuk. 2 contoh tersebut adalah perubahan kimia karena dia bersifat irreversibel, tidak dapat berubah ke wujud semula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apakah perbedaan dari 3 unsur, senyawa, dan campuran tersebut? Jika dilihat dari keadaan penyusunnya, unsur itu disusun oleh zat tunggal, sedangkan senyawa disusun oleh unsur-unsur sejenis atau berbeda jenis. Sedangkan campuran disusun oleh beberapa zat. Jika dilihat dari sifatnya, unsur itu tidak dapat dipisahkan melalui proses kimia biasa. Biasanya lebih sederhana dari senyawa. Kalau senyawa dapat dipisahkan secara kimia, dan sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Kalau campuran, sifatnya mudah dipisahkan dengan cara fisika. Sifat zat penyusun masih tampak ada. Pada keadaan prosesnya, unsur itu tersedia di alam, sedangkan senyawa terbentuk dari perubahan kimia, sedangkan campuran terbentuk dari proses perubahan fisika. Ini adalah contoh unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan Fe atau seng. Yang kedua adalah senyawa. Contoh senyawa adalah NaCl, H2O, dan C6H12O6. Contoh campuran adalah larutan gula dan larutan garam. Sekian pemaparan materi tentang zat dan perubahannya. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan. See you next time.